Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru sekaligus kabar penting yang datang dari Menpan RB dan BKN untuk para tenaga honorer dan kepala daerah atau instansi atau PPK terkait pengangkatan P3K paruh waktu di tahun 2025 ini, yaitu jika lewat pada tanggal 15 Agustus 2025 R2 dan R3 bisa kehilangan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini penjelasan aturan resminya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini. Batas akhir pengusulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu oleh pemerintah daerah ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2025 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pan RB nomor B/M-3832/M/TTSM.00/2025. Pemerintah daerah yang tidak mengirimkan usulan sampai tenggat tersebut akan dianggap tidak memiliki pegawai non-ASN yang memenuhi kriteria atau memilih tidak mengusulkan formasi P3K paruh waktu di tahun ini. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, kategori yang diprioritaskan dalam formasi P3K paruh waktu tahun 2025 meliputi R2 merupakan pegawai non-ASN yang pernah mengikuti seleksi CPNS atau P3K hingga tahap kompetensi namun tidak lulus dan masih aktif bekerja, serta R3 merupakan pegawai non-ASN yang mengikuti seleksi P3K hingga tahap kompetensi namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dan masih aktif bekerja. Jadi untuk persyaratan yang paling utama menurut penjelasan ini adalah semua tenaga honorer berhak berkesempatan diangkat menjadi P3K paruh waktu asalkan pernah mengikuti seleksi CASN tahun anggaran 2024 baik itu CPNS maupun P3K. Baik itu kategori golongan R1, R2, R3, R4 maupun R5 semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, tapi harus pernah mengikuti seleksi CASN 2024. Surat Edaran B/3832 juga mengatur bahwa setiap usulan formasi P3K paruh waktu harus disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM
yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau kepala perangkat daerah. Jadi menurut surat edaran tersebut, sekarang kalau mau mengajukan P3K paruh waktu harus disertai dengan SPTJM. Usulan disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di instansi masing-masing dan wajib diterima sebelum tanggal 15 Agustus 2025. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang menegaskan bahwa ASN terdiri dari dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Undang-undang ini juga mengatur bahwa pengangkatan P3K dilakukan melalui perencanaan kebutuhan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan disetujui oleh Menteri Pan-RB. Jika pemerintah daerah tidak mengirimkan usulan sesuai ketentuan, pegawai non-ASN yang termasuk kategori R2 dan R3 di wilayah tersebut tidak akan terakomodasi dalam rekrutmen P3K paruh waktu tahun anggaran 2025. Jadi untuk honorer kategori R2, R3 khususnya bisa terancam jika pada tingkat waktu tersebut belum ada gerakan dari pemerintah daerah, PPK maupun instansi, maka akan terancam gagal diangkat menjadi P3K paruh waktu. Hal ini berarti peluang pengangkatan akan tertunda hingga periode rekrutmen berikutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya. Nah, sekali lagi untuk rekan-rekan tenaga honorer untuk R2, R3, R4, dan R5 dan sebagainya harus terus mengawal dalam rangka pengangkatan P3K paruh waktu ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan keinginan kita sebagai honorer bisa menjadi ASN di tahun 2025 ini. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar penting yang datang dari Menpan-RB dan BKN terkait pengangkatan P3K paruh waktu tahun 2025 ini, yaitu jika lewat tanggal 15 Agustus honorer kategori R2 dan R3 bisa kehilangan kesempatan P3K paruh waktu. Itulah tadi terkait penjelasan aturan resminya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.